Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku warga Israel ini memang biadab. Mereka dengan senang hati menonton serangan udara militer Israel ke wilayah Gaza. Jurnalis asal Denmark, Allan Sørensen, mengunggah foto menghebohkan di akun Twitternya. Dalam foto di Bukit Sderot malam, terlihat warga Israel menonton serangan Israel ke Gaza layaknya nonton bioskop. Di tengah gencatan Israel dan Hamas di jalur Gaza, warga sekitaran puncak Bukit Sderot nampak antusias. Mereka membawa kursi dan minuman, berbincang santai. Mereka menyaksikan ke bawah bukit dengan asyik dan menonton Gaza dibombardir. Suasana ini yang digambarkan jurnalis Denmark Allan Sørensen dalam akun Twitternya @AllanSørensen72. Unggahan foto Sørensen dikutip situs berita asal Qatar Al Jazeera. Dalam keterangan foto, Sørensen mengatakan warga-warga Israel itu bertepuk tangan setiap kali ledakan terdengar. Dia menyebutnya sebagai bioskop Sderot. Bioskop Sderot, warga Israel membawa kursi ke puncak bukit di Sderot untuk menyaksikan peristiwa terbaru di Gaza, bertepuk tangan saat ledakan terdengar, tulis Sørensen. Suasana kontras terjadi di Palestina dan sekitaran Gaza. Washington Post mengutip koran Beirut Al-Akhbar menerangkan korban tewas mencapai 83 orang, diantaranya korban tewas anak kecil mencapai 21 orang. Pada serangan Kamis kemarin ke Khan Yunis, bom Israel membunuh 8 anggota keluarga Al-Hajj, 5 diantaranya masih anak-anak. Peristiwa ini tidak ayal akan menambah trauma anak-anak Gaza yang sehari-harinya dipenuhi kekerasan. Meski banyak yang menghabisi warga sipil, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bergeming. Dirinya membantah mereka mengincar warga sipil. Dia mengatakan serangan ini sebagai balasan atas roket Hamas ke wilayah mereka. Israel mengincar target teroris Hamas dan bukan warga sipil. Sebaliknya, Hamas mengincar warga sipil Israel, sementara berlindung di balik warga sipil Palestina. Oleh karena itu, Hamas yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada rakyat sipil Israel dan Palestina, kata Netanyahu. Warga Israel mengejek penderitaan orang Palestina. Video kompilasi sejumlah warga Israel termasuk anak-anak ikut serta dalam tren TikTok yang mengejek warga Palestina menjamur di dunia maya. Di sederet rekaman berbuah kemarahan publik itu, mereka terlihat mengolok-olok penampilan fisik dan penderitaan orang Palestina karena terputusnya pasokan air, makanan, dan listrik. Video berdurasi 15 detik tersebut diunggah ulang pengguna X, dulunya Twitter, @censoredman, memperlihatkan para TikToker Israel mengenakan busana ala Palestina dan menari secara satir, seperti dirangkum New Straits Times. Beberapa dari mereka bahkan menirukan gigi patah dengan mewarnai gigi depan mereka. Rekaman lain menunjukkan orang Israel bermain-main dengan listrik. Mereka dengan bebas menyalakan lampu saat warga Palestina tidak dapat menikmati hak serupa. Tindakan ini dinilai tidak hanya mengejek warga Palestina, tetapi juga mendoktrin anak-anak dengan melibatkan mereka dalam video-video tersebut. Salah satu pengguna mengomentari kicauan tersebut dan mengatakan, kejahatan Zionis telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Membom seluruh wilayah, membunuh anak-anak, memutus aliran listrik dan air, lalu berbohong dan mengaku jadi korban, dan sekarang mengejek krisis kemanusiaan. Bagian terburuknya, pemandu sorak Zionis terus bergerak maju, imbuhnya. Pengguna X selain mengungkap betapa tidak terpengaruhnya ia dengan video tersebut. Tidak heran, sekelompok penindas rasis yang haus darah, ujar dia. Lebih lanjut, seorang warganet berbagi video lain yang mengejek warga Palestina dan berkata, mereka bahkan mengolok-olok ibu-ibu Palestina yang anaknya hilang di bawah reruntuhan. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak berhati nurani. Merasa muak dengan video tersebut, pengguna X selain berkomentar, menjijikkan. Tidak heran mereka menolak mewawancarai rata-rata Zionis di jalan. Mereka mengatakan semua hal rasis yang tidak diketahui oleh juru bicara Israel yang terlatih di media. Sebelum ini, konten A Day in My Life versi perang Israel-Hamas sudah lebih dulu membuat warganet geram. Rekaman viral itu awalnya dibagikan akun TikTok @TheIsraelBytes yang saat artikel ini ditulis telah mengubah profilnya jadi privat.
Namun video yang dimaksud diunggah ulang, banyak akun media sosial menyertakan keterangan sinis pada perempuan yang diketahui bekerja sebagai pembuat roti tersebut. Di video tersebut, ia terdengar berkata, setelah mendengar terdapat kekurangan besar makanan aman untuk celiak bebas gluten di pangkalan militer di seluruh negeri, kami berkumpul dengan toko roti bebas gluten di Yerusalem untuk memastikan para tentara mendapat cukup makanan. Dalam perjalanan menuju toko roti, kota Yerusalem terasa seram dan sepi. Kami segera mulai membuat roti, kuki, dan kue untuk dikirim ke seluruh negeri, imbuhnya. Terima kasih para relawan yang menawarkan diri mengantar kami. Si TikToker melanjutkan, kami segera memahami bahwa kami kehabisan tepung dan perlu mencari lebih banyak lagi jika kami ingin terus membuat roti. Bahkan supermarket terbesar di Yerusalem tidak memiliki tepung bebas gluten di raknya. Namun syukurlah mereka mengizinkan kami masuk ke gudang dan kami menemukan apa yang kami butuhkan. Kami dapat melanjutkan pekerjaan kami untuk hari ini, namun kami tahu kami tidak akan mampu melewati hari berikutnya tanpa lebih banyak tepung. Kami sudah selesai mengemas semua kantong roti untuk malam itu, dan kami memutuskan menyudahinya sehingga kami dapat memiliki cukup energi untuk melakukan semuanya lagi keesokan hari. Sebut si pembuat roti untuk tentara Israel itu. Karena bantuan donasi, ia menyebut mereka bisa memberi roti pada 400 tentara Israel. Kami akan terus membuat roti selama itu dibutuhkan, tandasnya. Video ini dijahit sejumlah akun media sosial yang sepertinya merupakan simpatisan Palestina. Di tidak sedikit video, banyak yang membandingkan situasi kontras dengan rakyat Palestina yang mengaku tidak punya makanan sama sekali. Pasti melelahkan melawan orang-orang kelaparan tanpa roti bebas gluten, sindir salah satunya. Klip ini menjadi bukti warga Israel masih bisa hidup cukup nyaman dan bukan korban, sahut yang lain. Sementara ada juga yang berkomentar, siapa juga yang mikirin roti bebas gluten pas perang? Ada makanan aja udah bersyukur. Konten ini sangat tidak sensitif. Menurut laporan kanal globalliputan6.com per 30 Oktober 2023, hampir 3 lusin truk tercatat memasuki Gaza pada Minggu 29 Oktober 2023. Ini merupakan konvoi bantuan terbesar sejak perang Hamas versus Israel dimulai. Namun para pekerja kemanusiaan mengatakan bahwa bantuan tersebut masih jauh dari cukup. Otoritas Kesehatan Gaza menyebutkan total warga Palestina yang tewas akibat serangan balasan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 8.005 orang, yang mana sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Perang terbaru diawali dengan serangan Hamas ke bagian selatan Israel yang menewaskan setidaknya 1.400 orang. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.